Halo, selamat malam semua. Kita malam ini akan live dengan Progate ya, salah satu startup internasional ya, yang bergerak dalam bidang learning platform untuk coding. Kita sambil menunggu Progate. Ini dari mana aja nih bisa komen di kolom komentar. Dari daerah mana saja? Oke. Absen dulu teman-teman, dari mana saja asalnya teman-teman yang sedang live ini, sedang online, bisa ketikkan di kolom komentar. Kita tunggu Progrit ya. Wah, ada yang Riau dari Pogung. Oke. Pogung ini bagi teman-teman yang belum tahu itu adalah daerah di sekitar UGM ya. Jadi di Sleman, Yogyakarta. Oke, ada yang dari Riau. Dari mana lagi nih? Progrit kenapa kok nggak mau ya? Sebentar. Kita invite Progritnya. Dari planet Bekasi. Oke. Jakal atas. Wah, luar biasa ya. Selamat datang bagi yang baru hadir. Oke, ini Progrit sudah join. Oke, kita invite ya. Oke, sudah invited Progrit. Kita tunggu responnya. Selamat malam semua. Ini kalau di Indonesia bagian barat jam 8, bagian tengah berarti jam 9, dan bagian timur jam 10 ya. Kita akan live selama 1 jam ke depan. Oke, Progrit apakah bisa join? Oke. Oke. Nah, halo selamat Halo, malam, teman. malam, Mas Didik, apa kabar? Ini suara saya jelas ya? Jelas banget. Kalau saya? Oke, jelas juga jelas. Ini saya nggak pakai headset ya. Jadi nanti kalau nggak Oh, oke, jelas bisa disampaikan ya. oke. Akhirnya kejadian juga. Akhirnya ya, setelah Iya, sekali ya Mas Norman ya sepertinya ya. iya, kali betul. Sorry nih teman-teman yang minggu lalu udah mau siap-siap. Iya, ada yang apa namanya DM gitu loh, gak jadi min live-nya. Ini materinya lebih sibuk ini. Ya, baik, kita akan mulai ya Mas Norman ya. Boleh, Oke, mari. saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan live ya dengan Progate. Nah, tentu bagi teman-teman yang sudah kepoin Instagramnya Progate ataupun Waxtech sudah tahu apa yang akan kita bahas. Nah, jadi selama 1 jam ke depan teman-teman juga bisa ya nanti ya ketika ada sesi tanya jawab. Jadi pertanyaannya di keep dulu ya supaya nggak tenggelam dengan notifikasi yang join-join ini. Nah, nanti kalau saya memberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan baru ditanyakan. Nah, sekarang disimpan dulu teman-teman ya. Oke, kita kedatangan pemateri yang luar biasa ini, Mas Norman Ganto ya. Nah, Mas Norman ini S1 dan S2-nya di USA ya, Mas, di Amerika ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke materi, Mas, kenapa kok memutuskan untuk kembali ke Indonesia, Mas? Nah, Mau mau jawaban yang keren apa yang nggak keren? dua-duanya lah. Jawab. Oke.
Gimana Jujur, gimana? waktu itu kan 2000, saya tuh lulus S2 2009 ya. 2008. 2009. Di situ, sorry, S2 saya di Inggris. Jadi pada saat Oh, 2008-2009 itu lagi krisis ekonomi di Eropa, terutama Inggris. Dan ini politik sedikit. Dan pada saat itu yang left wingnya itu yang apa ya, yang kolot, partai eh, yang kolot itu lagi kayak gila deh sama pelajar-pelajar dari luar negeri. Jadi saya yang tidak beruntung mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi at the same time memang pada saat itu kan di Indonesia belum belum begitu ini ya, belum pada 2008 tuh belum booming booming banget lah gitu. Iya, kayaknya LPDP Tokopedia, juga belum ada ya. iya, Tokopedia aja tuh baru mau mulai gitu. Jadi ini masih early banget ya gitu. Jadi pada saat itu ya saya cari kerjaan dapat di multinasional migas gitu dan itu kesempatan yang ternyata luar biasa lah gitu. Hmm. Terus kemudian itu S1-nya, S2-nya ke USA ya, Manchester ya. Manchester S2, kalau S1-nya di USA. Oh, S1, oh, oke, S2-nya Iya. di Inggris ya. Betul, waktu S1 masih alhamdulillah masih sempat dapat pekerjaan gitu, dapat ada internship 2 kali sama sempat kerja di awalnya SEO SEM ya. Jadi startup SEO ini 2005 gitu. Ya, sangat menarik. Terus kenapa kembali ke Indonesia, Mas? Kenapa tidak berkarir di luar begitu dengan segala fasilitas dan juga dengan pekerjaan? Sebenarnya waktu jadi kalau internet bubble-nya di Amerika kan udah pecah itu kan 2002-2003 ya. Nah, di Indonesia itu, jadi saya walaupun belum balik-balik, jadi saya kan lanjut tuh dari US, kerja sebentar, habis itu S2, saya ikutin terus beritanya gitu. Kayaknya nih e-commerce lagi mau naik, Hmm. udah mulai banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, banyak kayak angel investor itu bikin kayak perkumpulan cikal bakalnya angin, mau invest di kayak perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi saya lihat, wah ini kayaknya akan menarik nih gitu. Dan saya takutnya ketinggalan kereta kalau nggak cepat-cepat balik dan mulai benar-benar menanamkan diri saya di industri teknologi di Indonesia. Dan akhirnya memilih Prograde ya, Mas ya. Ya itu setelah 12 tahun Sekian. baru akhirnya 11 Oke, tahun akhirnya dapat kesempatan untuk dipercayakan untuk ngelit tim Indonesia di ProGate. oke, nanti kita bahas Prograde di akhir ya, Mas ya. Nah, kita Boleh, kan boleh. bahas coding nih ya. Menurut Mas Norman nih Ya. yang sudah terjun berarti hampir 15 tahun ya, Mas ya, di dunia pemrograman ya. Di tech, Atau lebih? saya kan backgroundnya sebenarnya bukan coding. Saya pun bukan coder, Mas Sidik. Iya, jadi saya bisnis gitu. Bisnis, Hmm. operation. Justru saya baru mulai belajar coding itu 3 tahun yang lalu. Oke. Iya. Tapi memang core bisnis yang dijual adalah learning platform for coding ya. Betul, betul. Dan mungkin saya dilirik ProGate mungkin karena saya saya pernah belajar SQL. Padahal belajar SQL-nya di toko sebelah, Code Academy gitu, kompetitor gitu. Tapi jadi membantu gitu. Makanya kayak saya langsung merasakan, oh iya benar juga ya, belajar coding itu buat saya pribadi pada saat itu benar-benar membuka peluang baru untuk saya bisa terjun ke eh, ranahnya ProGate ini gitu. B2C pembelajaran, platform pembelajaran. Perusahaan mana Mas awalnya Prograde Mas? Dari negara mana? Korea? Jepang, Jepang, Jepang. Jepang. Mereka 2014, iya 2014. Nanti teman-teman yang akan join bootcampnya pasti akan ngelihat, wah ini Jepang banget gitu. Memang Jepang banget desainnya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya menurut Mas Norman, sepenting apa sih Mas? Kalau tadi Mas Norman kan belajar coding ternyata bisa masuk ke Prograde. Nah, kalau menurut Mas Norman, sepenting apa sih kita saat ini belajar coding gitu, terutama bagi teman-teman nih yang bukan jurusan IT? Oke, jadi pertama yang harus kita sadari adalah belum tentu semua orang cocok jadi programmer. Itu Oke. dalam lini pekerjaan apapun itu the hard truth seperti itu. Itu kenyataan gitu ya. Sama seperti saya. Saya belajar coding bukan karena saya menjadi programmer, enggak. Karena saya sebagai di level saya yang sudah memimpin tim atau perusahaan, saya udah nggak bisa lagi
berdasarkan, oh menurut gue begini, pengalaman gue begini, nggak bisa. Saya harus ngomong berdasarkan data dan saya, oleh karena itu saya harus ngerti SQL gitu. Bagaimana saya bisa ngambil data, analisa, dan saya ngambil insight, ngasih insight ke tim saya untuk dieksekusikan gitu. Nah, teman-teman yang non-IT juga sama gitu. Pertama kita harus nyari why-nya gitu ya, why. Apakah itu, dan tidak ada yang salah ya, apakah memang mau tidak kurang puas dengan jurusannya, pengen rubah haluan atau pivot bahasa kerennya, atau sudah sama juga misalnya mungkin sudah mulai kerja, first jobber, pingin masuk ke dunia teknologi tapi bingung gimana caranya, atau pingin sekedar menambah ilmu, tapi ilmunya ini ilmu yang sangat dicari di 10 tahun ke depan. Coding ini jawaban yang tepat banget, apalagi buat teman-teman non-IT ya. Satu, pertama, kita bayangin seorang programmer itu, dia itu misalnya kita ngomongin inilah, tampilan Instagram Live ini ya. Mereka itu kan ngedesain seperti ini, mikir ya. Iya, Dan betul. mereka pasti kan nyari feedback atau insight dari pengguna. So mereka dari depan tuh udah pakai kreativitas sama critical thinking untuk membuat sebuah desain UI UX yang sangat keren sehingga kita bisa berinteraksi seperti ini dengan Mas Sidik dan teman-teman yang sedang join gitu. Lalu misalnya ada masalah dengan halaman ini, dengan tampilan ini, ada bug. Jadi programmer itu, seorang coder, dia dilatih setiap hari untuk menyelesaikan bug. Mereka by definition adalah problem solver. Tiap hari nggak ada programmer yang tidak menghadapi bug, pasti ada bug. Mereka jadi dilatih problem solvernya, semakin sering menyelesaikan bug, mereka menjadi lebih pede, confidence gitu. So semua ini ya, critical thinking, creative thinking, confidence sama problem solving. Itu sebenarnya kan bukan, itu 4 soft skill yang siapapun butuh gitu. Ya, bukan hanya orang yang programmer, bukan hanya orang yang di teknologi, siapapun, apapun background studi Anda, apapun pekerjaan Anda, dimanapun Anda berada, 4 itu sangat berguna gitu. Itu kerennya coder buat non-IT. Gitu. Oke, jadi soft skill ya Mas ya, karena memang dari rekrutmen pekerjaan itu memang yang diperhatikan itu, saya pernah baca laporannya HBR, Harvard Business Review, itu memang 60% bahkan 80% itu dari soft skill, sedangkan hard skillnya itu hanya 20%. Ya. Ya, Dan betul, betul. Ya. dan memang begitu ya Mas ya, memang culture di industri dan perusahaan ya. Betul, 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 betul. Dan buat teman-teman yang memang udah sedang ngambil jurusan Ilkom atau teknik komputer atau TI, benar. Jadi sejago apapun nanti teman-teman ya, bisa berbagai macam bahasa, tapi ya di perusahaan nanti mereka cari itu communication, chemistry, problem solving, teamwork gitu. Jadi saya ada cerita sedikit nih, Mas. Iya, nggak Uh, apa-apa. agak kemana-mana, cuman ini penting banget saya sampaikan, apalagi buat teman-teman yang memang jurusannya programming ya, computer science gitu. Teman-teman harus belajar communication gitu. Sama kebaliknya juga sama, teman-teman non-IT harus belajar sesuatu yang teknis gitu. Ini dua hal yang nggak terpisahkan gitu. Kalau saya jurusan marketing, tapi cuman ya lulusan biasanya apa sih itu prodinya, fakultas ekonomi biasanya ya kalau marketing ya, bisnis marketing gitu. Cuman saya nggak punya skill lain, saya susah berkompetisi nanti pas saya saat lulus. Karena ada 400.000 lulusan lain setiap tahunnya kan. Begitu juga dengan programmer sama gitu. Anda bisa coding, tapi nggak bisa komunikasi, nggak bisa menjawab pertanyaan simple pada saat diwawancara. Itu menjadi apa ya, bendera merah juga, red flag gitu buat perusahaan. Jadi di sini teman-teman yang programmer tadi benar, soft skill itu butuh banget, dan communication itu bukti bahwa kita tidak hanya bisa membuat suatu, tapi kita bisa berkomunikasi. Karena apapun yang Anda buat di perusahaan pasti bersama tim gitu. Nggak Mereka mungkin nggak ya. akan mau, ya sejago apapun lo, tapi nggak bisa teamwork, mereka nggak akan mau gitu. Oke, nah jadi dari coding itu melatih soft skill tadi ya Mas ya, problem solving, kemudian juga analisis dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya kan kita belajar coding ini ada kayak gap gitu ya. Wah, saya terlalu tua untuk belajar coding, Hmm. atau biasanya Hmm. emak-emak ini, wah saya sudah sibuk punya anak dan sebagainya. Atau Hmm. yang mungkin sudah sekolahnya sudah lama, wah saya sudah lama nggak megang laptop. Nah, itu gimana Mas untuk mensiasati? Padahal coding itu penting, tapi kita Hmm. dihadapkan dengan kondisi real yang seperti itu.
Betul betul. Jadi ini kenapanya ya, why-nya ya. Tiap Why? orang Ya. pasti beda-beda ya. Ada yang ngelihat belajar apapun ya. Itu oh ya, semua pasti penting. Belajar apapun itu pasti penting. Tapi why-nya itu apa gitu. Saya kemarin, apakah saya sangat membutuhkan belajar SQL? Ya sebenarnya enggak sih gitu. Sebenarnya enggak gitu. Karena saya udah kerja, udah cukup nyaman. Tapi saya pingin lebih gitu kan. Saya pingin dianggap sebagai leader yang memang objektif gitu. Ada pengalaman, tapi juga mau melihat data, mendengarkan data. Dan data ini kan dari tim gitu. Nah, saya nggak mau menjadi leader yang old school, yang oh nggak bisa. Ini pengalaman gue menurut gue begitu gitu. So itu why-nya saya kenapa saya mulai belajar coding di umur 36 gitu, 2 tahun yang lalu. So it's never too late ya. Tinggal why-nya aja gitu. Tapi at the same time juga sama. Saya sekarang at the same time saya lagi belajar ini apa finance valuation gitu. Saya lagi pengen belajar bagaimana sih di dunia teknologi itu perusahaan tuh di evaluate yang belum ada income sama sekali, belum ada revenue, masih growth itu bagaimana? Itu saya agak pelan gitu karena saya why-nya belum dapat gitu. Jadi Oke. benar-benar tergantung gitu. Nah, teman-teman juga sama. Why-nya apa gitu? Why mau belajar coding gitu? Dan saya di sini jujur gitu, belum tentu coding itu cocok buat semua orang gitu. Saya cobain JavaScript, wah nggak cocok karena memang saya bukan orang apa ya kreatif gitu. Saya yang analytical orangnya. Oh, SQL cocok kebetulan. oke. Kalau kalau boleh tahu SQL itu belajar apa sih Mas? Ini mungkin ada yang masih awam gitu. Iya, jadi kalau semua, jadi gini, misalnya di Proget ya, kita itu ini contoh real. Eh, Kita ada email campaign, email blast tiap hari, dan itu kita bukan berarti ngirim ke semua pengguna Proget secara random ya, enggak. Kita Nah, ada banyak query, teman-teman. Misalnya, query pertama adalah tarik semua pengguna di Proget yang eh, sudah pernah mulai tapi belum sempat selesai bahasa apapun. Nah, ini oh, kita kirim email. Halo Ninja, kenapa kok belum mulai? Udah 3 hari ini nggak kelihatan gitu. Jadi this is how we personalize email ya, email personalization. Ini penting banget karena tentunya kita sebagai pengguna nggak mau dong di-spamkan banyak-banyak email yang apalagi yang nggak relevan dengan kondisi kita. Kalau saya salah satu orang itu dan saya mendapatkan itu kan relevan. Oh ya benar juga nih, ini email buat saya. Oh iya ya, saya mungkin harus mulai gitu. So itu kita ada 12 jenis email yang personalized tergantung apa gitu. Nah, itu the power of SQL ya, itu satu gitu. Kedua, misalnya kita mau laporan ke HQ gitu ya, laporan ke HQ gimana Progrit? Oh, oke. Jadi dari sekarang kita ada di 180 ribuan yang pengguna. Bagaimana Indonesia? Kita 180 ribu pengguna, tapi hanya 40% yang sudah menyelesaikan satu atau lebih dari bahasa pemrograman. Itu juga kita tahu dari SQL gitu. Bahasanya apa? Oh, ternyata yang paling populer itu Java sama Ruby misalnya. Oh, yaudah, tim produk tertarik. Oh, kalau gitu dipindahin aja urutannya ke atas. Jangan lagi SQL atau Python, tapi si apa tadi saya sebutnya Ruby sama Java pindahin ke atas gitu kan, itu paling populer di Indonesia. Data jadi berguna untuk tim produk, untuk oh. improving mereka kita punya produk gitu. Jadi ini ya SQL itu bagi manajer, kemudian bagi leader, CEO itu penting banget ya Mas ya. Oh, penting banget, Oke. penting banget, penting banget ya. Any teman-teman di sini kalau ada yang CEO Nah, atau manajer atau nanti suatu saat menjadi salah satu itu, please please titip pesan, sekeren apapun pengalaman Anda, tapi tetap look at the data ya. Kita harus lihat the data. Kalau enggak, kita bukan pemimpin yang baik. oke. Nah, menarik ini, Mas. Norman berarti dari nol itu ya, ketika 36 tahun belajar SQL ya. Nol mas. Nah, itu Iya. gimana mindsetnya Mas? Wah, ini mau saya selesaikan 1 tahun, menguasainya 2 tahun, atau mungkin bagaimana? Sampai sekarang Gimana? pun saya masih sih. Jadi karena ya saya karena kesibukan juga, jadi masih bolong-bolong lah gitu. Masih di Oh.
Awal-awalnya sih rajin ya, tentulah. Tiap belajar awal-awal sesuatu pasti kan rajin. Cuma lama-lama ya seminggu sekali, seminggu dua kali lah. Cuman saya awalnya kenapa tertarik itu karena di perusahaan sebelumnya di Clue itu saya banyak kerja bareng engineer ya, kerja bareng Oh, engineer, developer, dan again saya posisinya pada saat itu sebagai SVP produk gitu ya. Jadi saya membawai semua produk di perusahaan tersebut. Tapi saya nggak punya pengalaman sama sekali kan. Saya hanya dipercaya aja, oke Norman, lo pindah ya dari BizDev ke SVP produk. Saya harus menyesuaikan bahasanya engineer gitu. Saya nggak bisa datang, oke gue mau ini, nggak bisa. Saya harus mengerti how software development lifecycle works. Bahasa-bahasa jargon-jargon yang biasa mereka gunakan apa sih gitu. Itu motivasi saya awal dulu kenapa saya pengen belajar coding. Agar saya bisa kerjasama lebih baik lagi dengan tim saya. jadi mindset pertama itu harus ada alasannya, why-nya tadi ya, mengapa kita ingin Right. mempelajari itu ya. Iya, iya, Oke. iya. Ya. Dan yang paling penting adalah, oh sorry, silakan. Kemudian kan ketika belajar kan, wah ternyata susah. Nah itu gimana? Wah nggak jadi ya belajarnya gitu misalkan. Iya, itu ya itu terjadi sih. Mungkin teman-teman di sini saya nggak tahu ya, ada yang udah ada yang belajar SQL apa belum. Saya aja nggak usah jauh-jauh. Pada saat pelajari apa ya? Oh ya, join table aja saya udah bingung gitu. Apa bedanya join sama left join dan sebagainya? Itu masih cetek ya kalau kalau dibanding sama tim apa yang ngerti SQL di Prograde gitu. Itu pun saya udah bingung. Ya pada umumnya ya biasanya adalah malas. Cuman seminggu minggu kemudian saya mulai lagi gitu. Dan terus terang saya belajarnya juga di Prograde gitu. Jadi level saya di Prograde itu enaknya di Prograde ada level-level jadi kayak main game gitu. Saya levelnya udah 96 gitu. Kelihatannya tinggi ya, lumayan lah gitu. Itu sebenarnya ngulangin SQL terus gitu. Jadi biar saya nggak lupa aja gitu. Karena apa? Kadang soalnya kolega saya yang dari Jepang suka ngasih saya data. Saya harus ngelihat kan, oh ini logiknya apa ya ngambil data seperti ini biar saya ngerti juga gitu. Itu sangat membantu gitu. Jadi saya nggak kasarnya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu. Misalnya saya lagi ngobrol sama tim engineer di Jepang. Oke, berarti mindset kedua adalah kemudian bagaimana kita mencari pembelajaran yang tepat ya. Salah satunya Iya, tadi dengan gate yang ada tingkat level-levelnya ya Mas ya. Nah, iya betul. Pasti saya suka saya sebutin aja ini sebagai pengguna ya kacamata pengguna platform-platform seperti ProGate, seperti Code Academy, DataCamp itu saya suka karena fleksibel buat saya karena ya jadwal saya sehari-hari memang pack gitu. sangat-sangat Ini sibuk. platform-platform ini seperti ProGate ini memungkinkan saya untuk kayak alokasi 30 menit di pagi hari, 30 menit di malam hari. Jadi saya sangat fleksibel gitu. Itu saya sukanya begitu. Ya, mungkin ini tambahan lagi jadinya mindset ke berapa tadi? Ketiga ya. Ketika, Ya, cari cara belajar yang nyaman buat teman-teman gitu. oke. Syukur-syukur kalau ProGate. Cuman kalau nggak apa-apa. Intinya just try it, belajar coding. Anyone can learn coding. Oke, nah ngomong-ngomong cara belajar nih, ini ada pertanyaan Mas dari Kurono Haichi. Nah teman-teman ternyata ada fitur question ya, jadi jangan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, tapi silakan ketikkan di question. Ini ada yang bertanya, bagaimana metode cara belajar coding tanpa alat untuk membuat program? Jadi maksudnya tanpa compiler mungkin ya. Tanpa alat untuk membuat program. Uh-uh. Oke. Nah, cobain ProGate. Jadi di ProGate ini kan semua itu kan online ya. Kan ini mau belajar ya. Pertama belajar dulu ya. Belajarnya di ProGate. Itu nggak perlu apa-apa, nggak perlu download apa-apa. Langsung aja https Nggak garis miring install prograde.com. Python dan sebagainya. Hmm? Nggak perlu install Python kalau misalkan yang belajar Python. Kalau untuk belajar dulu belum perlu. Kita belajar Oh, dulu. Jadi konsepnya dia balik di ProGate. Jadi kalau ini yang saya dengar ya, yang saya dengar kalau di kuliah itu kebalik. Teori, lalu setup semua di komputer. Jadi yang susah-susahnya dulu di depan, baru belajar coding habis itu. Sedangkan di Kodi oh, Prograde, kita belajar dulu cara nulis sintaks yang baik dan benar. Nanti udah nyaman, udah biasa nih, udah ingat harus ada titik koma, oh nggak harus ada tanda kutip ganda, oh nggak perlu ada, oh harus ada apa tuh tanda kurung kurawal, udah suka. Itu kan yang bikin seru kan bikin sintaks, bikin codingannya. Udah suka, oh. baru setelah selesai Python di Prograde, nanti teman-teman dikasih kesempatan untuk
Yuk cobain yuk setup environment local Python agar teman-teman bisa mulai belajar coding di local drive-nya teman-teman gitu. Jadi konsepnya dibalik. Yang seru-serunya dulu kita tawarin di Prograde, habis itu boleh coba setup environment lokal. Itu apa bisa disebut reverse engineering ya Mas ya? Dalam teori. secara secara psikologis iya sih sebenarnya ya. Reverse engineering ya. Iya. Oke, baik. Itu ya jawabannya ya Mas Kurono Haji. Oke, nah ini lanjut Mas Ilham. Bootcamp di Poget itu berbasis web berarti ya Kak? Betul, betul, betul. Berbasis web, jadi asal ada laptop bisa browsing pakai Chrome, dianjurkan pakai Chrome, dan ada internet yang stabil, aman gitu. Sayangnya belum bisa pakai HP teman-teman. Karena apa? Karena ya seperti seorang programmer pada umumnya, mereka pasti kan perlu layar yang besar untuk ngoding ya. Karena ya itu buat IDE-nya atau text editornya. Kalau pakai HP sebenarnya bisa, cuman akan agak sedikit kurang nyaman tampilannya. Baik, baik. Nah, oke, kita kembali lagi Mas ke topik diskusi. Nah, Mas Norman tadi kan sudah menjelaskan mindset, kemudian kendala Mas tadi. Kendala yang dihadapi selama belajar coding. Tadi tentunya sibuk ya. Nah, sibuk itu Ya, menyiasatinya dengan mencari learning platform yang sesuai ya tadi ya. ya, Yang ya, bisa fleksibel, jadi yang tidak perlu ada waktu khusus ya. Nah, mungkin bisa betul, betul. dijelaskan kendala-kendalanya apa? Iya, jadi kalau kesibukan pasti relatif ke masing-masing orang ya. Em, tapi yang pasti, yang mutlak itu adalah susah. Oke. Coding itu tidak mudah, teman-teman. Makanya itu salah satu skill yang paling dicari karena tidak mudah gitu ya. Kendalanya ya pasti apa namanya? Bukan bosan tapi apa tuh? Begah ya. Oh. Begah gitu kayak Kayak perut itu aduh, penuh gitu. kenapa? Kayak perut penuh gitu ya, begah ya. Betul, betul, betul. Kayak, aduh, udah nggak bisa lagi gitu. Gue udah nggak bisa makan. Sama, udah nggak bisa ngoding lagi, pusing gitu. Itu udah pasti akan terjadi, teman-teman. Nah, itulah dimana Anda harus decide ya, mau berhenti atau mau lanjut. Cuman yang harus kita ingat adalah programmer pun istirahat. Jadi ada yang namanya itu Pomodoro ya, Pomodoro method itu dimana kita bekerja atau belajar 20 menit, habis itu istirahat 5 menit. Itu banyak digunakan oleh programmer ya, karena penting, karena saat mata kita tuh harus istirahat. Kita bayangin, kita mungkin sering dengar ya programmer itu malam nggak tidur, ya banyak kayak gitu. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka banyak melakukan Pomodoro method itu. Mereka setengah jam, 40 menit maksimal, habis itu istirahat 10 menit. Mata jangan lihat screen gitu. Itu salah satu cara untuk mengurangi kebegahan ya dalam ngoding. Kalau susah, coba biasanya mereka baca-baca atau nonton tutorial di YouTube. Enaknya programming itu banyak banget resource-nya ya di YouTube, apalagi di YouTube gitu. Saya orangnya malas baca, jadi saya mendingan nonton gitu. Ada yang orang nggak suka nonton, sukanya baca. So find your ininya, sukanya Metode. bagaimana gitu, metodenya gitu. Jadi nggak harus ngikutin satu cara aja gitu. Jalan menuju Roma itu banyak banget di dunia programming. Itu berarti dua kendala tadi ya Mas ya. Waktu, kemudian yang kedua adalah begah tadi ya. Iya, begah karena kompleksitas belajar coding itu udah pasti, itu utama sih biasanya. Oh, ketiga Mas. Jadi mulai dari mana? Gue belajar apa ya gitu. Nggak ada yang salah Oh, mau belajar apapun kecuali bahasa-bahasa yang memang sudah nggak dipakai ya teman-teman. oke. Iya, jadi tinggal Oke. Google teman-teman. Tinggal Google. Top 10 Programming Language 2021. Tuh keluar tuh top 10. Belajar yang manapun yang top 10 atau bahkan top 15 itu nggak ada salahnya. Karena once kita sudah cukup menguasai satu bahasa, untuk belajar bahasa lain jauh lebih mudah. Jadi memang Oh. kendala paling susah itu yang langkah pertamanya gitu. First step-nya itu ya Mas ya. Nah, Betul. terkait ingin belajar sesuatu Mas. Jadi LinkedIn kan merilis salah satu skill yang dibutuhkan itu salah satunya blockchain. Nah, saya tuh Hmm. tertarik blockchain, tapi bingung belajar dari mana. Nah, mungkin Mas Norman ada petunjuk ini. Sama. Itu satu area yang saya nggak ngerti. Tapi Oh. eh, saya pengguna YouTube berat ya. Saya Ah. pengguna YouTube garis keras. Em, saya pasti menemukan yang menarik gitu. Misalnya saya sekarang lagi tertarik dengan investasi gitu ya, investment gitu.
index fund, mau itu metaverse, Bitcoin dan sebagainya, saya nemu channel namanya Mark Tilbury. Dia sebenarnya opal-opal udah tua, tapi jelasinnya tuh enak banget gitu. Sebenarnya, ya, sebenarnya kuncinya nyari informasinya yang tepat untuk kita sih. Nah, ini kekurangan kita juga ya sebagai bangsa ya. Sebenarnya saya lihat nih ya, kita tuh sebenarnya informasi ada di ujung jari kita, ya, ya kan, tinggal ngetik doang kan. Cuman kadang tuh kita tidak mau spend time, padahal cuma 10-15 menit untuk cari informasi yang tepat. Kita lebih kayak pingin nanya atau pingin disuguhi. Ini aja sebenarnya gitu. Jadi sama gitu. Buat teman-teman sebenarnya whatever you need, informasi apapun yang kalian ingin tahu, tinggal di Google atau di YouTube, tinggal dicari. Nanti pasti ada yang jelasin. Tapi memang yang bagus-bagus biasanya bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Indonesia masih kurang nih. Oke. Kalau dalam marketing ada channel yang saya suka, Rianto Astono, itu bagus sekali tuh Mas. Apa namanya? Saya. Rianto Astono. Oh, Rianto Astono. Ya, saya tahu. Ya. Itu bagus, itu bagus ya. Betul, ya. baik. Benar. Oke, tadi kendala sudah. Berikutnya kita next. Ini ada yang bertanya dari Mas Ipras 89. Seberapa mirip latihan-latihan di Progate dengan case-case di dunia nyata atau kerja? Terima kasih. Oke, jadi kalau di dunia kerja itu variabelnya sangat banyak ya, Mas. Jadi satu, perusahaannya bergerak di bidang apa, produknya apa, megang bagian mananya. Jadi kalau apakah mirip apa enggak, saya bisa bilang enggak gitu. Tapi yang diajarkan di Progate materinya itu adalah fondasi cara menulis codingan yang baik dan benar. Contoh, di real case, orang-orang yang belajar coding pakai bukan shortcut ya, tapi misalnya langsung terjun pingin belajar framework tanpa tahu caranya menulis sintaks yang benar. Hal-hal kecil seperti habis SQL itu harus ada titik duanya, habis statement SQL. Atau misalnya apa ya? Misalnya kita ngomongin HTML CSS harus tab. Jadi misalnya ada tag div, bawahnya itu jangan lupa pencet tab biar dia ada indentnya sedikit. Ini akan improve. Ya, ini akan improve readability-nya, readability dari codingan Anda. Bayangin ada ratusan atau bahkan ribuan baris. Kalau kita tidak ngerti cara nulis clean code, codingan yang benar, itu akan susah untuk dibaca oleh programmer-programmer lain. Nah, ini yang diajarkan di Progate. Mungkin itu yang dibutuhkan sebenarnya ya di dunia kerja. Saya jarang banget melihat orang yang bisa nulis clean code. Bisa bikin produk, tapi begitu ada bug, karena dia nggak bisa clean code, dia bingung, dia nyarinya bagaimana, perbaikannya bagaimana, karena dia nggak ngerti cara nulis clean code. Dia langsung banyak terjun, langsung framework. Oh, HTML, CSS, mana, gue bisa langsung belajar Bootstrap nggak? JavaScript, gue pilih langsung Express dong, gitu, dan sebagainya. Nah, itulah kekurangan saat ini, dan mudah-mudahan dengan belajar di Progate, teman-teman bisa belajar clean coding. Itu yang paling penting. Nanti akan datang dengan sendirinya kok, framework dan sebagainya. Oke, jadi kayak fundamentalnya dulu ya. Jadi kalau di fisika betul. Kita belajar satuannya terlebih dahulu. Belajar bukan. Nah, berarti sama di Progate juga dari cara menulis sintaks dan lain sebagainya ya. Oke. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas, dari Mas Sutawijaya, Aji. Belajar di Progate itu apakah ada exercise-nya juga ya? Setiap levelnya gitu? Betul, Sutawijaya Aji, Mas Aji, betul banget. Justru kita sangat exercise minded ya. Teorinya itu, jadi misalnya ada satu pembahasan kompleks, misalnya membuat header gitu ya. Membuat header sebuah halaman web. Itu kita potong ke bagian-bagian kecil, dan itu kita banyak pakai visualisasi dan image untuk menjelaskan konsepnya, lalu langsung exercise gitu. Cara menyematkan logo dan memposisikan logo di kiri atas bagian header tuh bagaimana, langsung exercise. Bikin menu beranda dan sebagainya, contact us di atas kanan, bagaimana, langsung exercise. Enaknya di Progate seperti itu, langsung hands-on learning. Dan exercise-nya itu ada solution-nya ya, tidak hanya exercise kemudian open exercise ya? Betul. Jadi kalau salah pun nanti ada kayak message-nya, oh Mas Aji, dia nggak bilang Mas Aji sih, cuman ada yang salah di baris sekian gitu. Oke. Ya.
Jadi saya juga kemarin pas yang bootcamp pertama itu sempat iseng join Mas. Cuman sampai level Oh, 10 waktu itu ya. Platformnya sangat mudah, kemudian juga betul tadi ya. Jadi kalau ada setiap levelnya itu ada exercise dan langsung ada pembetulannya. Misalkan kita nggak ngapa-ngapain di exercise-nya pun juga langsung diberitahu ya. iya betul. Ini solusinya ya. Tapi kan tidak seru kalau kita tidak mencoba terlebih dahulu. Kita Betul lanjut betul. pertanyaan ini dari Mas RZK underscore Mauludin. Kadang pas belajar coding itu sampai di titik, duh ini salahnya di mana? Nah ini kira-kira ada pembimbingnya nggak ya? Nah silakan Mas Norman. Nah, kebetulan yang batch 2 ini spesial ya. Yang batch kedua ini kita memang nanti ada instrukturnya, teman-teman. Jadi selama 2-3 minggu ke depan akan ada instruktur yang standby di Telegram ya. Kita pakai Telegram atau Discord ya, Mas Didik ya? Telegram. Nah, jadi ini kesempatan emas banget buat teman-teman yang belum daftar. Misalnya teman-teman termasuk orang-orang yang susah belajar sendiri, ini kesempatan emas gitu. Karena kita akan belajar bareng-bareng dengan teman-teman yang lain dan ada instrukturnya yang standby di Telegram. Jadi misalnya kita lagi belajar di Progate, udah baca instruksinya tapi masih bingung kenapa salah, bisa screenshot dan tanya langsung ke mentor yang standby di Telegram. Mantap. Dan itu 24 jam, 7 hari seminggu ya Mas ya? Ya 18 jam 7 hari seminggu lah. Ya, kita kasih dia tidur 6 jam. Work office hour ya? Iya, iya. Nah, oke. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, kan misalkan saya ingin belajar, tapi berapa lama waktu yang harus saya spend untuk bisa nana petik ya, mastering salah satu bahasa pemrograman. Nah, menurut pengalaman Mas Norman dan juga ngelit Progate selama ini, kira-kira average time atau waktu rata-rata berapa lama sih? Ya ini Meski apa coding pertanyaan ya. ya. Iya, iya. Ini pertanyaan apa ya? $1 million question ya. Jadi saya suka nge-host IG live juga atau YouTube live gitu dengan teman-teman saya yang kayak CTO gitu. Mereka jawabannya beda-beda semua. Dia enggak, sorry. Dia jawabannya semua sama. Adalah tergantung. Satu, tergantung bahasanya apa. Kedua, berapa jam kita spend setiap harinya untuk belajar. Cuman rata-rata mereka bilang semuanya, lu udah bisa bikin sebuah website yang fully functional atau sebuah aplikasi mobile yang sederhana itu 3 sampai 4 bulan. Tapi dengan Oh, catatan mereka, menurut pengalaman mereka, mereka pada saat itu memang belajarnya itu 3 sampai 6 jam sehari ya. Itu setiap aduh. hari gitu. Iya, gitu. Jadi memang ini hard work, teman-teman. Ini adalah harus usaha keras apapun itu ya. Apapun itu yang keren itu, yang luar biasa, yang besar, itu pasti butuh hard work. Nggak ada yang mudah. Betul, betul, betul. Jadi sekitar tadi ya kata-katanya 3 sampai 4 bulan ya Mas ya. 3 sampai 4 Itu bulan, ya. waktu kalau ingin spend benar-benar ingin mastering salah satu bahasa pemrograman ya. Betul, betul. Oke. Dan satu lagi, ini tadi saya sempat singgung mencari informasi ya. Salah satu, saya ngelihat programmer yang keren itu, mereka itu risetnya bagus. Riset itu berarti mereka sering bertanya, misalnya Oh, mereka lagi belajar JavaScript, mereka bergabung ke komunitas JavaScript, mereka bertanya ke platform-platform Q&A seperti apa Stack Overflow atau Kotak Kode, mereka bertanya itu yang kita harus lakukan gitu. Jadi belajar sendiri itu nggak cukup ya. Tetap kita harus ada orang yang kita bisa tanya seperti platform itu. Tapi jangan takut. Enaknya di platform seperti itu yang khusus buat coding seperti Stack Overflow, Kotak Kode, kalau mau bahasa Indonesia, enaknya mereka yang balas itu memang udah yang berpengalaman dan nggak dibully lah gitu. Saya lihat misalnya apa ya kayak beberapa komunitas di Facebook gitu misalnya, itu masih ada tuh bully-bulian gitu. Kadang-kadang kasihan gitu. iya, iya. Lagi mau Mau belajar, gitu ya. iya mau belajar baru Belajar. mulai, iya dia Uh, nanya kan, apa sih bedanya misalnya apa ya tag H1 sama tag paragraf, iya, oh baca dulu loh gitu. Itu udah nggak benar kan. Nah,
Jadi kita harus berani bertanya, tapi cari juga tempat yang bisa bertanya yang bagus gitu, yang legit. Ya saya bisa rekomendasikan Kota Kode gitu. Itu kotakode.com sangat membantu saya sih yang awal-awal di mana saya banyak pertanyaan gitu. Oke. Nah, ini masuk juga sebagai ke pertanyaan saya berikutnya, Mas. Tips dan trik. Nah, tadi kan sudah ada 4 bulan ya. Tips dan trik supaya kita bisa berjuang, struggle, dan mau hard work dalam menguasai bahasa pemrograman. Salah satunya tadi berarti ya, bertanya pada forum yang tepat ya. Betul, betul. Iya, iya. Ya, Komunitas itu ya jangan takut, jangan malu bertanya, tapi di waktu yang sama juga at the same time cari tahu dulu platform yang atau forum yang benar-benar memang untuk belajar coding itu yang mana gitu. Itu satu. Ya. Kedua, saya balik ke why-nya, kenapanya ya. Dan jangan mikirin, oh gue mau bergaji besar. Jangan gitu. Karena nanti kalau Anda kecewa, wah udah bisa coding, dapat kerjaan pertama, ternyata gajinya nggak sesuai, Anda kecewa, Anda jadi sedih, atau malah jadi bete gitu ya. Nggak suka, lalu ditinggalin codingannya gitu. Karena apa? Karena itu short term goal. Why itu harusnya jauh seperti visi ya. Karena saya mau menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di Indonesia, yaitu A, B, C, D, E gitu. Itu yang harus kita kejar gitu. Why-nya. Saya ambil cerita yang selalu saya gemari itu ya Tokopedia ya. Dari dulu sampai sekarang, dan saya pengguna awalnya mereka sampai sekarang gitu. Itu nggak pernah berubah gitu. Mereka memang mau mendemokratisasi commerce melalui teknologi ya. Dan benar gitu. Itu kan dia, si William, dari awal dia di Permata Siantar di Sumatera Utara ya. Pengen beli barang. Barangnya itu di pulau mana saya lupa, lebih mahal kirimnya dibanding harga barangnya gitu. Itu Aslinya. masalah yang ya dia masalah itu yang dia mau selesaikan untuk semua Indonesia melalui teknologi. Akhirnya dia bikin. Itu why-nya. Bukan karena dia mau menjadi seorang triliuner gitu. Bukan gitu. Nah, itu why-nya. Dua. Ketiga, take a break gitu ya. Take a break. Jadi selagi kita mengejar why-nya, it's okay untuk take a break. Kita manusia gitu. Pasti akan jenuh. Itu dia kata-kata yang saya cari, jenuh. Kita pasti akan ketemu tembok atau jenuh. It's okay. Semua CTO yang saya kenal yang keren-keren, mereka pernah menemukan masa-masa jenuhnya mereka. It's okay, it's okay. Nanti pasti akan kembali lagi. Tapi selama why-nya ada. Jadi 3 itu aja sih yang saya bisa share. Oke, wah luar biasa ya. Itu kalau dalam istilah psikologi ada namanya death valley apa ya kalau tidak salah ya. Jadi ketika kemudian berada di titik terendah itu ada dua, apakah menyerah atau lanjut dengan berdarah-darah istilahnya. Nah, ini juga banyak yang tanya nih Mas, wah bagaimana Ya. cara mengatasi kemalasan? Nah, saya males, gimana kemudian ingin belajar coding? Nah, ini juga melawan rasa malas. Nah, kan dalam kasusnya Mas Norman ini kan sudah 36 tahun, kemudian sudah jadi leader lah istilahnya. Kemudian kok sempat-sempatnya gitu belajar SQL, dan pastikan ada prioritas lain yang lebih lebih urgent begitu untuk dikerjakan. Iya, jadi kalau saya ceritanya memang pada saat itu saya dikasih tugas untuk memanage produk, 3 produk, dan saya harus bisa memanage tim saya dengan baik ya, gitu. Jadi tugasnya seorang product manager tuh bukan hanya bikin bikin tugas kita bukan untuk bilang ke engineer bikin fitur ini, bikin fitur ini, bikin fitur ini, enggak gitu. Kita tugasnya adalah untuk bisa berdiskusi sama engineer. Guys, ini riset dari lapangan. Si tim UI UX-nya, product researcher-nya udah bikin FGD, udah bikin questionnaire. Inilah yang harus kita bikin dalam sprint berikutnya. Bisa nggak kira-kira? Nah, biasanya seorang engineer pasti tanya begitu, dia akan ngomong dengan caranya dia, pengertian dia, yaitu seorang coder kan. Saya harus bisa mengimbangi. Kalau enggak kan kayak ada gap komunikasinya. Ini orang ngomong apa lagi gitu kan. Gitu. Nah, kalau nggak ngerti, biasanya apa sih seorang pemimpin? Ya dia akan menggunakan posisi dia untuk ya udah pokoknya jalanin aja lah apa yang gue minta gitu. Karena dia nggak ngerti. Biasanya kayak gitu. Pemimpin yang nggak baik biasanya begitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya pingin ada demokrasi lah dalam memutuskan fitur apa yang harus kita bangun bersama untuk sprint berikutnya.
Itu alasan utama saya gitu. Kenapa saya mau belajar coding. Nah, kalau masalah untuk males atau ya males ya, Males, mager saya juga, males gerak ya. mager. Iya, saya sempat ngalamin juga gitu. Masih belajar SQL juga, cuman udah mulai susah. Nah ini dia, udah mulai Oh, susahnya gitu. Ini tiap orang beda-beda ya. Cuman kalau saya pada saat itu ya saya break gitu. Tapi oke. saya share yang dari teman-teman saya yang memang mereka programmer, yang CTO ya. Kalau mereka, karena mereka itu memang sudah menjadi pilihan karir, dan apabila ini menjadi pilihan karir teman-teman, harus tetap maju terus. Misalnya Oke. tiap hari nih, tiap hari, lalu tiba-tiba mager, atau lama-lama mager, break, cuman breaknya jangan lama-lama gitu. Seorang programmer itu memang apa ya, mereka itu salah satu tipe orang yang tingkat kedisiplinannya paling tinggi. Makanya saya salut banget sama seorang programmer. eh, Memang teman-teman harus membangun disiplin yang tinggi gitu. Disiplin. Nah, kan seorang Oke. programmer tuh mereka tertata banget kan, ya programming gitu kan, binary 01. Mereka harus tertata sama. Mereka tuh mengalokasikan waktunya sangat tertata gitu. Siang, sore mereka riset gitu. Memang harus banyak risetnya. Lalu baru ngoding. Nah, itu salah satu cara juga teman-teman. Misalnya capek ngoding, ketemu bug nggak beres-beres, nonton YouTube aja. Oh, pasti ada kok. Atau ke Stack Overflow. Diketik aja nama bugnya, jenis bugnya. Nanti ada yang jelasin, ada yang live coding. Nanti akan mendapatkan insight. Oh, oh ya, mungkin gue belum melakukan hal itu. So, Jadi, ya banyak-banyak riset sih sama baca-baca itu akan sangat membantu sih. Itu yang dibilang sama teman-teman saya. jadi malas itu wajar ya dalam belajar ya Mas ya. Oh, Yang wajar banget wajar ya. banget. Dan Hmm. yang paling penting adalah kita tidak berhenti untuk belajar ya. Jadi, Betul, betul. Oke. oke. Itu jadi ada joke seorang programmer itu akan belajar sampai akhir hayatnya. Iya, Oh, karena kita oke. bayangin ya teman-teman, di dunia ini ada 700 lebih bahasa pemrograman. Nggak mungkin ada satu orang yang bisa menghafal semua bahasa pemrograman. Jadi Nah, setiap ada versi baru atau ada bahasa pemrograman baru, mereka harus belajar. Kalau enggak mereka jadi programmer yang apa? Apa tuh? Kadaluarsa gitu kasarnya. luar. Iya. Nah, ya memang saya melihat dari awal kita belajar C++, kemudian belajar macam-macam, sekarang ada Python dan sebagainya. Mungkin ke depan juga ada yang baru lagi ya, Mas ya. Tapi tadi ya, Pasti, kalau pasti. kita sudah menguasai satu bahasa pemrograman, biasanya untuk menguasai yang lain itu lebih mudah ya. Iya, iya. Jadi saya cerita sedikit, promosi dikit Hmm. mengenai Progate, cuman ceritanya nih bagus ya. Jadi CEO kita itu namanya Masa Norikato, panggilannya Masa. Kenapa dia mendirikan Progate? Karena waktu dia kuliah itu di tingkat 2, di tahun kedua, dia akhirnya bisa membuat sesuatu pertama kalinya. Ya. Dan perasaan itulah yang membuat dia terus mendalaminya ya. Dan dia Oh, membuat sesuatu yang bisa dia jual, walaupun cuma sekali ya kerjaan freelance doang. Itu dia dia tuh kayak wah gue punya power untuk membuat sesuatu gitu. Nah coba teman-teman itu jadi milestone pertamanya buat sesuatu dan dipakai oleh seseorang mau gratis mau berbayar tapi dipakai itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Saya nggak bisa tahu karena saya belum pernah gitu. Cuman pada saat masa ceritain ke saya dia tuh kayak masih kayak terasa gitu rasanya seperti apa dan itu yang dia mau bagi ke semua orang melalui Progate. Nah teman-teman juga sama, nggak usah jauh-jauh. Oh gue mau jadi programmer yang paling canggih, nggak. Coba milestone by milestone gitu. hmm. Milestone pertama adalah buat suatu pertama dulu dan jika udah berhasil Anda akan merasakan sendiri power of creating something. Sense of achievement-nya itu dapat gitu ya. Betul betul betul. Oke, nah baik. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya tentang proses belajar pemrograman ya. Ini kita kurang 15 menit lagi. Kita kepoin tentang Progate ini ya. Nah tadi sudah sempat dibahas. Progate itu dari Jepang. Kalau tadi Mas Masanori Katonya itu usianya berapa Mas kalau boleh tahu sekarang? Dia itu kayaknya baru 29 ya. Lebih muda daripada Mas Norman berarti ya.
Oh, jauh-jauh. Jadi dia, nggak mungkin dong. Dia itu mungkin malah 28 ya. Oh, Karena dia seumuran saya bikin, berarti ya. iya, karena dia itu, dia Brogate itu dimulai waktu dia masih tingkat 3. Dia tuh nggak sempat selesai kuliah. Tingkat 2, tahun kedua dia mulai mikirin, tahun ketiga dia luncurkan, dapat investment, habis itu udah dia fokus. Jadi dia nggak sempat selesai itu kuliah. Di mana kuliahnya, Mas? Dia di Tokyo University. Wah, oke. Iya, jadi udah 7 tahun, ya bener ya, 21 tambah 7, iya, 28. Ya. 28 Berarti bener ya. kelahiran 93 seperti saya berarti ya, Mas Masanorinya itu ya. Iya, kayaknya bener ya, iya, yang tiga, gitu. Oke. Nah, misinya apa sih Mas sebenarnya misi dari Progate itu? Kalau tadi kan dari Tokopedia jelasin bahwa misinya ingin, wah jangan sampai harga ongkirnya lebih mahal daripada harga asli barangnya. Betul. Kalau Progate sebenarnya ini kata-katanya Mas Anori Kato, dia ingin memberdayakan semua orang untuk membuka peluang baru melalui programming ya. Saya ulang lagi, Oke. memberdayakan semua orang untuk membuka peluang baru melalui programming. Oke, jadi kita nggak pernah menyampaikan bahwa kita mau lu menjadi seorang programmer yang hebat. Nggak. Oke. Kita ingin orang-orang itu mendapatkan kesempatan baru, baik itu di hidup, di pekerjaan, karena sudah belajar coding. Gitu. Nah, Hmm. itu pengalaman dia sendiri. Gitu. Dia ambil, ya dia memang lulusan, bukan lulusan, dia memang pada saat itu sekolahnya computer science. Cuman bingung gitu, dia cuman karena disuruh gitu ambil itu. Cuman akhirnya setelah Lagi dia, hype ya, iya, hype betul. informatika, hype, kemudian ya udah masuk informatika gitu ya. Iya, bukan karena dia belum temu why-nya gitu. Cuman dia Oh, bikin 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 oke. bikin akhirnya bikin project, tiba-tiba ada yang melirik, ada yang bilang gue mau invest di lu gitu. Nah, itu peluangnya dia. Melalui programming dia mendapatkan peluang untuk memulai suatu perusahaan. Oke. Nah, itu kalau dari Progate-nya. Kemudian kenapa Mas Norman tertarik untuk join ke Progate ya? Secara juga foundernya juga jauh lebih muda daripada Mas Norman ya. Saya ya misinya itu sih, misinya itu Oh, sangat kebetulan beberapa tahun terakhir perusahaan-perusahaan yang saya join memang kurang lebih memiliki visi yang sama lah. hmm. Sebelumnya saya di Clue itu mereka saya lupa, making positive impact worldwide ya, membuat impact itu apa sih? Dunia yang lebih positif ya. Iya iya, membuat dunia lebih positif gitu. As simple as that. Hmm. Tapi melalui teknologi. Clue kalau teman-teman yang nggak tahu kan itu adalah aplikasi pelaporan warga ya. Misalnya ada macet, lampu mati, ada jalan bolong, ada banjir, saya bisa lapor. Nanti ada Pemda, Pemkot yang menindaklanjuti. Ya, Oh, oke. dan make sense. Ya, misinya adalah making positive impact worldwide dengan melalui teknologi di mana warga bisa melapor perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemda gitu. Nah, sama, Progit juga sama. Kebetulan memang saya dari dulu suka pendidikan, apa ya, meningkatkan pendidikan lah. Hmm. Uh, saya merasa saya beruntung banget bisa belajar di luar dan itu saya terbuka bahwa wow, inilah pengalaman belajar yang seharusnya gitu. Nah, As saya simple ingin as share, ya. ya Simple but saya ingin deep share itu. ya misinya Iya, ya. saya betul. Nah, Progate itu begitu banget gitu. Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Ini menariknya Progate seperti ini. Waktu saya interview dengan Progate, saya kan ya tentunya saya bilang kan, oh ini lo harus begini begini begini, ini buat revenue begini begini begini, ini buat growth-nya harus begini 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 gitu. Si Masa bilang, oke, gue senang, lu sangat apa ya, optimis. Misalnya dalam 3 tahun bisa 1 juta atau 2 juta pengguna. Tapi apakah 2 juta pengguna itu akan benar-benar belajar di Progit atau hanya registrasi doang? Saya nggak Oh. mau kalau cuma registrasi doang. Dari situ saya tahu bahwa nih orang memang mau orang benar-benar belajar gitu, nggak cuman coba-nyoba doang gitu. Jadi di Progit itu yang paling penting adalah bukan berapa penggunanya, tapi berapa yang sudah belajar. Mereka yang udah belajar selesai satu bahasa, bahasanya apa? Apa yang kita bisa kasih ke mereka yang misalnya sudah menjadi member gitu. Jadi nggak cuma subscription doang. Hal seperti itu kita kasih lebih added value-nya gitu. Itu yang saya suka dengan Progate kita.
Oke. Ya akhirnya Sudah saya join karena ya sudah di berapa negara sih Mas Prograde? Prograde itu ada 4, Jepang, India, Indonesia, sorry urutan ya, secara urutan Jepang, India, Afrika, sama Indonesia. Mantap. Oke. Hmm. Nah, Jadi Indonesia kemudian yang paling muda. oke, apa sih yang membedakan antara Prograde dengan learning platform coding lainnya, Mas? Tadi katanya ada kodeku dan lain sebagainya ya. Iya, jadi kalau kalau yang saya lihat sih ada yang ini secara global ya, yang saya suka itu tentunya saya Prograde saya suka. Ada code data camp, walaupun data camp itu fokus ke ya data analysis, data scientist, sama Code Academy. Code Academy saya suka banget gitu. Iya. Nah, Code Academy Prograde itu positioningnya memang untuk siapapun yang ingin belajar coding, siapapun gitu. Jadi Bedanya dari dengan mereka ya, dan biasanya memang mayoritas pengguna kita memang orang-orang yang bukan backgroundnya coding, bukan background ilkom, bukan background TI. Sedangkan kalau Code Academy, mereka memang orang-orang yang sudah ada pengalaman dan ingin memperdalam gitu. oh, Jadi bisa saya bilang ini adalah first step gitu. Dan buat saya dan seharusnya buat kita semua, first step itu yang paling penting gitu. Itu ah, make it or break it kan ya. oke oke. Itu yang paling penting. Nah, Prograde ini didesain khusus buat orang-orang yang memang mau mengambil first step itu. Makanya desainnya tuh kayak unyu-unyu gitu, banyak kayak kartun-kartunnya, pakai slide gitu. Karena sengaja kita pingin se-user friendly, sebisa mungkin, karena memang coding itu suatu yang kompleks gitu. Oke. Nah, dan kebetulan ini Prograde dan Waxtech sedang mengadakan kerjasama ya, Mas ya. Kita Ya. mengadakan bootcamp kedua dan hari ini sebenarnya deadline pendaftaran ini ya. Tapi setelah Hmm. live ini mungkin ada teman-teman yang tertarik. Nah, mungkin bisa diundur Mas untuk 1 hari untuk sampai besok pendaftarannya gimana? Boleh, boleh. Itu ide yang baik tuh. Boleh banget. Oke. Oke, nah silakan teman-teman ya bagi yang belum daftar 30.000 ya dan sudah bisa mendapatkan berbagai macam fiturnya dan tadi dibimbing oleh ahli dari software engineering dan juga software engineer ya. Kemudian waktunya 3 minggu, ada levelnya sampai level berapa Mas? 700 ya? Atau berapa? 1000? Oh enggak, belum. Sejauh ini setelah 2 tahun di Indonesia yang level 1000 ke atas baru 1 orang. Wah, berarti Dan itu orang sebenarnya kayaknya belajar tiap hari tuh. sebenarnya limitnya berapa? Sampai level berapa kalau kita tamat di Prograde gitu? Sebenarnya kalau misalnya gini, kalau selesai, misalnya saya selesaikan semua HTML CSS, itu level 51 kalau nggak salah ya. Ya, Oh, cuman tentunya kalau belajar coding kan kayak olahraga ya, muscle memory juga. Jadi kita perlu mengulang-ulang terus gitu. Jadi makanya tadi saya juga sempat bilang, saya level 96 itu bukan berarti saya udah menyelesaikan 2 3 bahasa, enggak. Itu semuanya SQL. Saya ngulang-ulang terus SQL. Nah, oh, orang-orang yang udah level ratusan, bahkan hampir 1000, itu biasanya karena mereka rajin mengulang-ulang agar mereka makin tertanam gitu konsep-konsepnya. Makin hafal jari jemarinya untuk menulis berbagai bahasa, sinteks bahasa pemrograman. Oh, ini ada yang nanya. Eh, Tadi sempat bahas apa? Dapatkan apa saja ya, Mas Sidik ya? iya, Ini ada projectnya, ya. Almasalhakim.me, ya. Jadi apapun yang teman-teman pilih nanti kan ada pilihan modulnya itu ada projectnya. Jadi nggak hanya akses penuh sebulan, biasanya itu 109.000 sendiri ya. Untuk bisa dapat akses penuh ke project itu 109.000. Teman-teman di sini hanya 30.000, belajar bareng-bareng, dapat project, sama ada mentornya. Oh, satu lagi oke. ada karir ininya, ada karir seminarnya ya. Benar kan, Mas? Oh. Jadi kayak Iya. meet and greet gitu ya dengan penyedia karir ya? Atau gimana karir seminarnya? Nanti saya akan ngomongin mengenai kalau kita tahu apa namanya coding, nggak harus jago. Pilihan Oke. karirnya apa saja sih gitu. Oh, siap, siap. Iya. Jadi Oke, nah misalnya itu teman-teman ada yang suka, misalnya ada uh, teman-teman yang suka nulis, ingin masuk ke dunia digital atau teknologi. Kalau bisa coding, kita bisa menjadi technical writer ya. Itu technical writer posisi yang sangat dicari, apalagi di perusahaan-perusahaan yang medium sampai besar. Itu salah jadi satu contoh.
Jadi ada copywriter, ada technical writer ya. Iya, Banyak betul, sekali betul. jenis-jenisnya writer Iya, ya. betul, betul. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Mas. Dari Rizky Sahputra ini, saya sudah daftar. Wah, luar biasa ini ya. Terima kasih, Mas Rizky Sahputra. Kemudian, jadi Mas, kira-kira apa targetnya saat di tanggal 31 Desember untuk yang sudah daftar? Nah, kira-kira apa targetnya saat Oke, targetnya satu, teman-teman, Mas Rizky dan teman-teman tentunya harus selesai semua materi yang ada di Progate. Misalnya Mas Rizky pilih apa tuh data gitu ya. Harus selesai tuh semuanya biar dapat sertifikat penyelesaian. Sertifikatnya nanti bisa ditaruh di LinkedIn, taruh di CV. Apalagi misalnya teman-teman Mas Rizky bukan Ilkom itu sangat luar biasa. Kedua, project. Jadi portfolio yang ditanya, misalnya Anda nanti suatu saat itu udah menguasai satu atau beberapa bahasa pemrograman. Lalu interview. Yang ditanya itu bukan sertifikat Progate-nya mana, enggak. Enggak akan pernah ditanya. Yang ditanya adalah, wah, Norman, lu bisa SQL. Coba pernah ngapain aja. Lu bisa Python. Lihat dong GitHub-nya, pingin lihat dong portfolionya. Jadi portfolio ini penting banget. Makanya kita kasih ada satu project nanti teman-teman itu bisa menjadi awal mula portfolio. Itu yang paling penting. Dan kedua, terakhir jejaring gitu. Kita will never know ya. Enaknya belajar bareng-bareng ngikutin program seperti ini nanti bisa menjadi teman lebih keren lagi mungkin bisa menjadi business partner atau menjadi kolega pada suatu saat nanti. mantap. Nah, kalau apa namanya, kalau kita lihat juga Progate ini terdaftar MBKM ya, Mas ya. Tadi ada yang tanya, ini Hmm. Progate ada lagi nggak untuk MBKM semester kedua ini? Ada seharusnya ada. Kita kemarin udah submit sih proposalnya ya, mudah-mudahan diterima oleh Kampus Merdeka. Oke, nah juga kebetulan saya salah satu penanggung jawab MBKM di UGM, Mas, di Oh studi siap. independen. Jadi memang memang Gi- memang cukup banyak ya yang mendaftar di Progate dan Iya banyak ternyata banget. misinya apa sih, Mas? Kemudian apa namanya goal besarnya untuk Indonesia dari Progate sendiri? Tadi misinya sudah dijelaskan, kemudian untuk goal besarnya belum ya? Oke, kalau goal besarnya ya ini kalau saya pribadi ya, saya ingin lihat Indonesia itu benar-benar dikenal oleh negara tetangganya. Indonesia is the digital hub di Asia Tenggara. Itu Oke. mimpi besar saya dan itu yang saya sampaikan ke masa gitu. Saya nanya, kenapa Indonesia? Oh ya karena ada 200-an populasi. Oh ya emang, ya itu oke. Cuman apalagi gitu. Dia nggak bisa jawab. Ya udah saya bilang, oke, kalau mau masuk ke Indonesia harus lebih besar lagi. Kita harus think 5-10 tahun ke depan. Dan kita harus kerjasama dengan pemerintahan, dengan instansi pendidikan. Itu harus. Nggak bisa kita hanya fokus ke B2C saja gitu. Nah itu mimpi besar kita akhirnya. Oke. Nah, ini tidak terasa kita sudah 1 jam ini, Mas, kurang 4 menit. Mungkin Oh bisa, iya. iya, kalau kita lanjutkan bisa sampai jam 2 malam ini ya. Closing statement, Mas, dari Progate. Silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ke Warsek Media, Mas Sidik atas kesempatannya. Tidak hanya Mas, untuk live session ini, tapi juga untuk kerjasama kita 2 kali ya. Ini batch kedua. kedua. Dan iya, saya ngelihat pendaftarannya juga sangat senang dan ini a good sign ya, a good sign bahwa memang banyak Mas Sidik yang tertarik tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, teman-teman, apapun ya, saya nggak ngomong tidak hanya ngomong coding. Kalau Anda mau mencapai di suatu titik, you have to work hard, harus kerja keras gitu. Tidak ada jalan pintas. Ingat itu, ya. Tidak ada jalan pintas. You have to work hard. Yang kita lihat, yang udah keren-keren, udah sukses, karena kita tidak melihat perjalanan mereka waktu awal-awal gitu. Itu yang harus kita selalu ingat. Semua yang hebat, semua yang luar biasa, yang impactful itu pasti susah. Ya, sama, coding itu juga tidak mudah. But teman-teman di sini sudah ngambil langkah pertama yang paling penting, yaitu mulai dulu. Itu tagline-nya Tokopedia. Ya, tidak bermaksud, tapi relevan gitu. Mulai dulu aja gitu, mulai dulu. Kalau you don't try, nanti tidak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Ya, ya, kita nggak akan pernah tahu apa susahnya. Nanti udah 3 minggu, pilihannya kan cuma dua. Antara, wah seru juga coding, atau wah
gue nggak suka coding. It's okay, Oh, tapi lu udah oke. pernah coba gitu, udah pernah coba, udah ada project gitu. Jadi nggak ada ruginya. Siap. Hmm. Dan sekarang namanya bukan Tokopedia, Goto namanya ya Mas ya. Goto ya, oh ya benar benar. Goto. Oke. Nah, dan for your information teman-teman ya yang mendaftar batch 2 ini 270 ya. Wow. Kalau Oke. yang batch 1 itu kita sampai 700 sekian gitu, kemudian batch 2 ini 270 dan luar biasa. Terima kasih Mas Norman atas konversinya luar biasa. Jadi kita mengundang Mas Norman yang S1-nya di US, S2-nya di UK, dan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan startup. Ya. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Mas Norman. Oke, sukses selalu Mas. Kita nanti Ya, semoga dapat menjalin kerjasama ke depannya. Terima kasih banyak. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semua teman-teman. Oke, terima selamat kasih. malam. Malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Proget, Mas Norman. Bagi teman-teman yang tanya link pendaftaran, silakan cek postingan Workstack atau di story-nya Workstack ya. Oke, see you.